Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizil rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ada yang kami hormati dan Bapak Rektor Wisma, Bapak Wakil Rektor, dan Bapak Takmir Masjid, dan para jamaah sekalian, adik-adik mahasiswa. Tahlilan yang akan kita bahas ini sesungguhnya adanya di Indonesia, di tempat lain tidak ada. Karena itu orang-orang yang tidak paham kenapa ada tahlilan di Indonesia itu menganggap tahlilan itu sebagai amalia bid'ah, dengan dasar satu hadis yang menyatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah. Mereka tidak tahu latar belakang kenapa ada tahlil. Ya. Jadi tahlil ini hubungannya dengan proses Islamisasi di Nusantara. Ya. Karena itu menjadi ciri khas di Nusantara. Kalau kita melihat proses Islamisasi di Nusantara, ya, satu hal yang pertama kali, catatan kuno menunjuk bahwa sekitar tahun 674 Masehi ya, sudah ada saudagar dari Timur Tengah yang datang ke Jawa. Waktu itu di Jawa ada kerajaan namanya Kalingga, dipimpin seorang perempuan namanya Ratu Sima. Itu saudagar dari Timur Tengah datang di sini dan kemudian dia menimbulkan semacam kekisruan di kerajaan Kalingga. Itu sebabnya Islam tidak bisa berkembang. Ya. Nah, kira-kira abad 9 Masehi ada catatan orang-orang suku Lor, ya, orang-orang Jawana dan orang-orang Sabankara itu dari wilayah Lorestan. Ya. Wilayah Lorestan itu adalah wilayah yang sekarang masuk provinsi Lorestan di Iran, daerah Persia. Itu dicatat pernah datang ke Nusantara. Ya. Itu tahun 980-an. Orang Lor tinggal di Jawa, di kampung namanya Loram. Itu di wilayah pesisir. Sekarang masuk daerah Kudus, desa Loram, karena orang Lor. Orang Jawana itu tinggal di daerah Sumatera di wilayah Sriwijaya. Sabankara juga tinggal di sini. Ya. Setelah berlangsung beberapa puluh tahun, orang Lor ini menyebar, termasuk ke wilayah daerah Bluro di sekitar Gunung Kendeng, membangun wilayah. Inilah nanti dicatat dalam prasasti Loram ya, yang akan menyerang kerajaan Wotan Mas yang dipimpin Dharmawangsa. Ya. Itulah yang dikenal dengan nama Aji Worawari dari Loram. Itu orang Persia.
Nah, setelah berhasil menjatuhkan kekuasaan Dharmawangsa, menantu Dharmawangsa, Airlangga, melakukan pembalasan. Disitulah dihabisi orang-orang dari Lor. Kita tidak tahu sisa-sisa dari Lor, cuma ada jejak-jejak wilayah-wilayah yang pernah dihuni orang Lor, termasuk dibentuknya desa Loran dan Lerang, termasuk makam kuno Fatimah binti Maimun ya, yang ada di Leran, Gresik. Itu adalah sisa orang Lor ya. Kronologi makamnya menunjukkan tahun 1082 Masehi ya. Dan di situ jelas beliau mati terbunuh ya. Karena di dalam inskripsi disebutkan ini makam Syahidah Fatimah binti Maimun bin Hibadallah ya, Syahidah orang yang mati syahid. Habis ya. Nah, di dalam kitab Mu'asror ya, yang di dalam naskah Jawa disebut kitab Musyaror, itu dikisahkan Sultan Al-Gabah dari negeri Rum pernah mengirim 20.000 keluarga ke Jawa. Tapi seluruhnya mati terbunuh. Lalu Sultan Al-Gabah mengirim lagi 2.000 keluarga ke Jawa. Ternyata habis juga, tinggal 200 orang. Saat itulah Sultan Al-Gabah digambarkan mengirim ulama-ulama yang dianggap punya karomah untuk mengusahakan agar Jawa bisa dihuni umat Islam. Lalu berangkatlah beberapa ulama datang ke Jawa. Salah satu di antara ulama itu melakukan usaha ikhtiar numbali tanah Jawa. Beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain ya. Sampai kemudian beliau naik ke Gunung Tidar ya. Gunung Tidar itu di Jawa Tengah ya. Tidar itu basa Jawa kuno, basa Kawi, artinya mati. Jadi Gunung Tidar itu gunung kematian. Itulah dinaiki sama ulama yang numbali tanah Jawa. Ulama itulah yang dikenal dengan nama Syekh Subakir ya, saya kira nama Syekh Subakir ini sudah jadi legenda di Jawa. Itu adalah beliau ulama pertama dari Persia yang datang di Jawa, mengusahakan agar Jawa bisa dihuni umat Islam. Jadi setiap kali ada umat Islam datang ke Jawa, selalu habis dibunuh. Itu catatan sejarah yang bisa kita terima dari Jawa. Nah, setelah itu Syekh Subakir di puncak Gunung Tidar bertemu dengan penguasa ruhani Jawa, danyangi wong Jawa namanya Kiai Semar. Bertemu bicara. Kenapa umat Islam selalu mati terbunuh? Ya. Dan yang Semar mengatakan sama. Penganut agama Jawa Kapitayan juga banyak mati dibunuh di sini. Kenapa? Karena ada agama ya, yang asalnya dari India Selatan, agama Tantrayana. Itu agama yang upacaranya menggunakan korban manusia. Jadi anak-anak usia 10 tahun disembelih ya, di tengah setra, kemudian mereka melakukan ibadah di situ.
ibadah Tantrayana inilah yang disebut dengan Pancamakara atau Molimo. Ya, terdiri dari Mamsa, Matsya, Madhya, Maithuna, dan Mudra. Dan ini banyak dianut oleh para ksatria. Karena orang yang ngamalkan ajaran Tantrayana, ya, terutama yang melakukan upacara Molimo atau Pancamakara, itu dikenal memiliki kesaktian luar biasa. Orangnya tidak bisa dibunuh. Ya. Kalau dibacok dengan pedang, pedangnya pasti putus. Ditombak, tombaknya patah. Ya. Jadi dulu ada orang yang punya kesaktian begitu, tapi ini dengan cara upacara Molimo, korbannya manusia. Ya. Jantungnya dimakan, darahnya diminum. Jadi orang zaman dulu kalau sudah mendengar nama Bhairawa Tantra, udah ketakutan. Ya. Orang Indonesia ini luar biasa, ya. Terutama di Jawa. Itu sebabnya sulit. Nah, itulah setelah ketemu Kiai Semar dan melakukan perjanjian dengan Kiai Semar untuk sama-sama melawan, ya, kekuatan para Bailawa, Syekh Subagir dikisahkan kembali ke Persia. Nah, setelah itu rupanya Jawa sudah mulai dihuni umat Islam. Tetapi umat Islam yang tinggal di Jawa, orang-orang Cina. Jadi Muslim awal yang tinggal di Jawa itu orang Cina. Sampai tahun 1400-an penduduk Jawa masih belum beragama Islam. Ya. Disitulah sampai zaman Wali Songo. Di sini. Nah, pada masa zaman Wali Songo itu sudah mulai ada pemukiman Islam. Tetapi aturan, ya, kehidupan masyarakat itu masih dibagi menjadi dua. Masyarakat yang tinggal di keraton dan masyarakat yang tinggal di luar keraton. Masyarakat yang tinggal di dalam keraton disebut golongan Gusti, golongan tuan. Masyarakat yang tinggal di luar keraton disebut kawulo, budak. Ya, budak itu tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena segala hal yang berkaitan dengan budak adalah milik Gusti. Jadi orang-orang dulu itu tidak punya apa-apa. Tanah, rumah, sawah, bahkan keluarga saja nggak punya, semua milik raja. Jadi kerajaan kalau mau melakukan sesuatu itu tinggal ngambil aja dari penduduk. Termasuk ketika sebagian panglima-panglima kerajaan melakukan upacara Molimo, ya anaknya kawulo diambil untuk korban di situ. Jadi di situ. Nah, kemudian ada salah satu anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Syekh Datuk Abdul Jalil, itu nama pribadinya. Ya. Tapi nama beliau masyhur disebut dengan nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Sidi Jenar. Beliau inilah yang pertama kali melakukan perubahan sosial. Kenapa? Beliau tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ya. Setelah itu melakukan haji dan pulang ke Cirebon. Disitulah beliau kemudian mendirikan desa-desa Lemah Abang. Ada 77 desa yang beliau bangun. Ya. Di mana di desa Lemah Abang itu beliau menyatakan
Lemah Abang bukan tempat tinggal kawulo, tapi tempat tinggalnya masyarakat. Istilah baru. Orang sederajat yang bekerja sama. Masyarakat. Ini istilah baru. Yang sampai sekarang di Timur Tengah juga nggak ada masyarakat. Apa yang membedakan kawulo dengan masyarakat? Kawulo tidak memiliki apa-apa. Masyarakat punya sesuatu. Apa? Masyarakat memiliki hak dan milik. Ya, hak hombo itu hak. Jangan diganggu. Ya, anak istri itu hak. Rumah milik, tanah milik. Mulai muncul baru. Ya. Sementara kawulo tidak. Nah, selain untuk membedakan bahwa ini masyarakat bukan kawulo, Syekh Lemah Abang dalam setiap membuka desa Lemah Abang, dia mewajibkan pengikut-pengikutnya untuk membaca satu amalan, ya, yaitu amalan agar penduduk Lemah Abang terhindar dari pengaruh jahat setan dan bongso jin. Ya. Dari mana beliau punya ajaran seperti itu? Agar semua membaca amalia yang bisa menghindarkan dari pengaruh jahat bongso jin dan setan. Ya, rupanya selama di Baghdad beliau banyak membaca kitab. Salah satu yang beliau baca kitab Bidayah wal Nihayah. Itu syarah dari Ibnu Katsir tentang hadis-hadis yang dianggap tidak lazim. Nah, di dalam Bidayah wan Nihayah ternyata disebutkan bumi ini dulu waktu dicipta itu dihuni oleh bangsa Hind dan Bin. Ya, kita nggak tahu apa itu penjelasan itu. Tapi kemudian yang berkuasa adalah bangsa jin. Ya, bangsa jin yang sangat berkuasa. Mereka suka perang, suka menumpahkan darah dan seterusnya, mempengaruhi bangsa Hind dan Bin ini. Ya, nanti silakan dibaca itu Bidayah wan Nihayah. 1000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan, bangsa jin yang menghuni bumi diusir oleh para malaikat. Ya, dipimpin Ajazil. Ya. Digambarkan di situ seluruh jin yang diusir dari muka bumi pergi ke tengah laut. Mereka tinggal di pulau-pulau di tengah laut. Ya. Nah, dengan penjelasan ini, ketika Syekh Abdul Jalil pulang ke Nusantara, beliau punya keyakinan semua pulau di Nusantara dihuni bangsa jin. Ya. Disitulah kenapa beliau kemudian menyusun amalia doa, ya, yang menghindarkan manusia dari pengaruh jahat setan dari bangsa jin. Ya, mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat pertama Al-Baqarah, ayat kursi, itu terus disusun. Itulah yang harus dibaca. Niat utamanya menghindari pengaruh jahat bangsa jin. Nah, beliau ini kemudian
punya seorang menantu yang kita kenal dengan nama Sunan Kalijogo. Ya, karena putrinya Syekh Datuk Abdul Jalil ini nanti dikawin oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo inilah yang ketika mengikuti Syekh Datuk Abdul Jalil keliling Jawa mencatat ya, di dalam Kidung Purwojati yang ada 48 pupuh itu, yang pupuh pertama ono Kidung Rumeksa ing wengi itu ada 48 pupuh. Sunan Kalijogo menjelaskan bahwa di Pulau Jawa itu terdapat 197 kerajaannya jin. Disebutkan nama tempat dan nama raja jin sekalian. Berarti sumber dari kitab ya, Bidayah wa Nihayah ini benar. Ya, disitulah memang ada pengaruh. Kondisi Jawa saat itu kita bisa bandingkan. Pernah dicatat oleh Antonio Pigafetta. Ya, beliau orang Italia yang menggunakan kapal Portugis datang ke Jawa. Ya, tahun 1522. Ya, Sunan Kalijogo masih ada, Sunan Kudus masih ada, ya. Sunan Giri sudah wafat, Sunan Ampel sudah wafat, Raden Patah sudah wafat semua. Ya, tapi Sunan-Sunan masih ada. Antonio Pigafetta menyatakan orang di Jawa ini orangnya arogan, gak kenal istilah kalah, dan mereka sewaktu-waktu mengalami peristiwa aneh yang disebut amuk ya, tanpa sadar, seperti orang kerasukan setan, ngamuk membunuh orang sekitar. Itu catatan wong Italia yang di sini tahun 1522. Dan beliau mengatakan kerajaan Mojopahit masih ada di pedalaman, tapi sepanjang pantai orang Islam semua. Ya. Tapi desa-desa itu masih sering kali orang kesurupan. Bahkan yang parah yaitu kalau sudah kesurupan, amuk dan membunuh orang ya, seperti tanpa sadar. Jadi istilah amuk itu pertama kali ditemukan di Jawa oleh Antonio Pigafetta. Setelah itu baru digunakan orang-orang Eropa yang lain. Ya, jadi zaman dulu itu di Jawa, sekalipun sudah memeluk agama Islam, kalau tidak keranjingan amuk, mereka juga sering kesurupan massal. Kesurupan sampai 40 orang. Itu sak desa bingung, gimana ini? Rupanya ada pengaruh jahat. Nah, itulah desa-desa Lemah Abang itu tidak pernah ada peristiwa seperti itu. Ya, itulah pelan-pelan amaliyah yang diamalkan di Lemah Abang nular. Ya. Itulah nanti yang dikenal dengan istilah tahlilan, itu sebetulnya dimulai zaman Wali Songo. Ya. Itu formula tahlilan itu yang nyusun Syekh Datuk Abdul Jalil atau yang dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Ya. Itulah komunitas masyarakat pertama yang mengamalkan amaliyah tahlil. Ya. Ini nanti juga akan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang dijalani umat Islam. Seperti ketika orang meninggal. Ya. Zaman Mojopahit kalau ada orang meninggal,
itu diperingati 12 tahun setelah kematian dengan upacara namanya seraga. Nah, begitu orang Islam meninggal, awalnya ya cukup dibacakan doa dan seterusnya. Tapi kemudian karena ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang ini dianggap sulit, ya, tidak bisa dijalankan. Karena beliau punya prinsip dalam proses innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu beliau sederhanakan. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Manusia ketika datang dari Allah, bayi. Ya, bayi itu tidak mengenal kecantikan, tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal rasa enak, macam-macam, gak punya apa-apa dia. Ya. Nah, itulah ketika dia dewasa, pikiran jiwanya dimasuki oleh pengaruh alam sekitar, oleh dunia. Menurut ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil, kalau orang sudah menjelang mati, dia harus bisa membersihkan pikiran dan jiwanya dari pengaruh duniawi sampai dia kondisinya seperti bayi. Tidak ingat apa-apa kecuali Allah saja. Di situ Rasulullah bersabda, "Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang ketika akhir hayatnya mampu mengucap tidak ada sesuatu, hanya Allah, ya, itu yang dakhalal jannah. Syekh Lemah Abang juga begitu. Tidak boleh orang kepikiran, tapi ternyata tidak gampang. Ya, banyak orang yang meninggal masih ingat duniawi. Mau meninggal ingat anaknya, ingat istri mudanya, ya, ingat uangnya, ingat rumahnya. Ternyata gak gampang. Disitulah oleh Sunan Kalijaga kemudian disederhanakan. Gak kabeh menungso iso nglakoni sing diajarno Syekh Datuk Abdul Jalil dan para wali. Nah, disitulah kemudian dipaparkan ajaran martabat itu tentang sangkan paraning dumadi. Ya, bahwa manusia itu lahir ke dunia melalui 7 tahap. Tahap pertama, ahadiyah, masih satu, belum terpecahkan. Tahap kedua, wahdah. Tahap ketiga, wahidiyah. Setelah itu, tahap keempat. Ini tahap alam arwah. Kemudian kelima, alam mitsal. Tahap keenam, alam ajsam, alam jisim. Dan tahap ketujuh, insan kamil. Di situ. Jadi bayi lahir sebagai insan kamil itu melalui 7 tahap. Di mana masing-masing tahap lamanya 40 hari. Ya. Jadi 7 tahap 280 hari. Itu bayi lahir sempurna. Kalau dihitung dengan bulan, 280 hari itu ketemunya 9 bulan lebih 10 hari. Karena 9 bulan itu 270 hari. Itu bayi sempurna. Nah, disitulah ketika nanti
manusia meninggal itu juga akan kembali melalui 7 alam, ya, mulai alam kubur, ya, alam barzakh, nanti sampai alam ahadiyah lewat 7. Disitulah Sunan Kalijogo, ya, yang nulis bukan Sunan Kalijogo, santri beliau, ya, tapi menjelaskan orang ketika mati itu melewati alam kubur, lamanya 3000 tahun di alam kubur. Tetapi untuk ukuran waktu dunia itu cuma 3 hari. Ya. Setelah itu masuk lagi alam barzakh, lamanya 7000 tahun. Tapi di alam dunia sama dengan 7 hari. Di situ sampai nanti 1000 tahun, 1.000.000 tahun, ya, itu penjelasan di situ. Itu melalui tahap-tahap. Karena kebanyakan manusia itu masih terikat pikiran dan jiwanya oleh sesuatu yang sifatnya dunia. Maka ketika melampaui tahap-tahap alam ini sangat sengsara. Ya, rohnya untuk kembali kepada ahadiyah itu susah. Itulah keluarganya, anak istrinya, ya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya itu menurut Sunan Kalijogo harus membantu dengan doa untuk melancarkan. Nah, itulah melewati alam kubur 3 hari itu diperingati, ya, dengan berdoa, mendoakan arwah yang lain. Itulah digunakan formula tahlilan, sekalipun sodako makanan 7 hari, ya, 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, dan ke 1000, ya, itu 7 tahap, 3, 7, 40, 100, setahun, 2 tahun, 1000 hari. Itu 7 tahap kembalinya arwah, ya. Kenapa keluarganya harus membantu dengan doa? Karena menurut Sunan Kalijogo melewati alam kubur itu kembalinya roh itu luar biasa sulit, ya. Orang itu seperti tenggelam di air, untuk napas saja sulit, ya. Untuk makan sulit. Nah, disitulah di alam-alam itu digambarkan oleh Sunan Kalijogo banyak orang sengsara karena tidak didoakan oleh keluarganya, ya. Dia hanya memperoleh semacam makanan atau semacam nafas baru itu dari doa orang-orang Islam yang ada, ya. Jadi umat Islam kalau membaca doa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, itu baru nyampe. Itu dibagi berapa orang, ya. Dan kadang-kadang kata-kata mukmin wa muslimat ini gak nyampe kepada ahli kubur ini. Kenapa? Dia bukan muslim. Jadi banyak yang sengsara itu menurut Sunan Kalijogo di situ. Jadi beliau sudah pernah masuk alam itu, ya, karena beliau mengharap kasihan itu orang-orang yang tidak dikirimi doa oleh keluarga. Dan itulah karena percaya dengan dawuh para wali
Akhirnya orang Islam mengadakan peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, dan 1000 hari. Ya. Itu Sunan Kalijogo dulu ya, menjelaskan. Jadi bukan dari ajaran Hindu, nggak ada itu dari ajaran Hindu. Ya. Itu betul-betul ajaran Islam. Ya. Dan ini memang pandangan orang-orang yang menjalani torekot, orang-orang tasawuf, ya guru-guru yang memang betul-betul mengetahui dunia rohani. Ya. Itu sebabnya sampai saat ini warisan para wali ini diwarisi oleh mayoritas umat Islam. Itu sebabnya jumlah umat Islam yang tahlilan dan selamatan lebih besar daripada umat Islam yang gak tahlilan dan gak selamatan. Kenapa? Oh, ini warisan-warisan yang dipelihara oleh NU sampai sekarang ini. Ya. Karena itu yang anti tahlilan, anti selamatan, saya yakin sampai kapanpun mereka pasti akan jadi kelompok minoritas. Gurem nggak akan bisa besar. Ya. Karena kita akan lihat ciri-ciri orang yang anti tahlil, anti itu pengaruh setan dan jin itu banyak. Oh iya, ya, pengaruh setan yang awal itu kan, ya, iblis itu pertama kali kan makhluk Allah yang menyatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ya, golongan sing anti tahlil nanti pasti akan merasakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada wong sing selamatan, wong sing tahlilan, aku paling bener, paling ya, itu. Isinya pasti marah-marah, wah ini sesat, ini anu, ya, ngamuk, fitnah sana, fitnah sini, pasti golongan itu. Tapi kalau golongan jin ahli tahlilan gak bakal kepengaruh jin dan setan. Ya, jadi ini secara sosiologi dan antropologi ya memang begitu. Ya, itu tetap aja kita yakin bahwa yang bikin formulasi tahlilan itu para wali zaman dulu. Ya, dan ada dasarnya bahwa negara ini adalah kita hidup bareng-bareng dengan bangsa yang tidak kasat mata, yang seringkali mempengaruhi kita, membuat kita marah. Ya, itu juga termasuk nanti ini upacara-upacara dengan pakai wadal, tumbal, gak ada di negara benua sana, enggak. Di Arab, gak ada. Istilah tumbal, istilah wadal itu gak dikenal sini. Ya. Termasuk nasib penggunaan wadal, tumbal itu Jepang itu sama. Ya. Sampai di sana ada tradisi bunuh diri, harakiri, seppuku, macam-macam. Jepang, kenapa? Kepulauan Jepang, pulau, pakai jile bilang itu. Jadi karena itu orang Jepang itu aneh, ya, beda dengan orang-orang Cina daratan dan lain beda. Karena tinggal di tengah pulau. Dan kita yang sadar bahwa kita tinggal di pulau Indonesia ya sudah. Kita ngikuti tradisi yang diwariskan para wali. Karena para wali dulu dakwah Islam tidak sekedar melihat orang yang kasat mata, tapi tidak kasat mata. Karena sejarah menjelaskan Islam datang dihabisi. Ya. Dari Persia orang lor habis. Ya. Orang dari Al-Gabah. Al-Gabah itu wilayah di Uzbekistan. Sampai sekarang masih ada tempat namanya Al-Gabah. Datang di sini dua habis juga, semua dihabisi. Baru zaman Wali Songo pelan-pelan ya, dengan cara pendekatan yang luar biasa, itu Islam mampu berkembang dan tradisi yang diwariskan Wali Songo kita pelihara sampai saat ini. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan
latar belakang tahlil dari sejarah dan latar kultural daripada tahlil. Yang itu menjadi ciri khas di Indonesia, termasuk nanti untuk peringatan orang-orang mati. Nah, itu juga Wali Songo. Bukan dari Hindu, Buddha, ada Hindu Buddha. Istilahnya aja selamatan. Dari bahasa Arab selamat itu. Ya. Kepingin selamat, kudu berselamatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau bertanya untuk penjelasan, monggo kalau antuken. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung kita atau di komunitas ibu-ibu itu tahlil sangat menjadi hal yang paling dinanti-nantikan. Artinya kefahaman, kebutuhan dari masyarakat itu sudah sangat tinggi untuk melaksanakan tahlilan pasca siapapun yang wafat. Ada satu persoalan yaitu di kampung-kampung sekarang itu para ibu itu kecenderungan untuk ke Muhammadiyah itu juga besar. Kemudian anggota kita itu bahkan juga ada yang tidak mau lagi ke muslimah dan tidak mengikuti muslimah tapi mengikuti Aisyah. Itu yang terjadi dari hari-hari ini dan tahun-tahun lalu. Kita berperan di kampung kita masing-masing itu seperti itu. Bahkan dia itu pengurus juga semacam itu di ranting kita, tetapi sangat bicara. Nah, ketika anggota kita itu saudaranya wafat, itu jadi ada satu kontroversi. Ada yang mau tahlilan keluarganya, ada pula yang tidak mau keluarganya itu tahlilan. Nah, ibu-ibu ini kan jadi masuk pada kontroversi keluarga. Saya ingin mohon pencerahan atau nasihat Kiai, bagaimana kami ini harus melakukan. Apakah kita lakukan kirim doa bersama di masjid, tidak di rumah beliau, atau bagaimana? Karena pasti keluarga itu tidak mau, tapi ada juga yang bersikeras tidak apa-apa. Nah, kami pengurus ini tidak mau ada kontroversi tentang keluarga itu. Memang ada organisasi baru yang lahir pasca pemerintah kolonial Hindia Belanda membentuk pendidikan baru namanya sekolah. Ya, sopo sing sekolah disebut masyarakat modern. Ya, itu sebabnya tahun 1901 itu pertama kali sekolah dibentuk dan kemudian menjadikan orang modern. Sing gak gelem sekolah berarti wong primitif tradisional. Itu sebabnya lulusan pondok dianggap primitif tradisional. Ya biar aja mereka mengikuti cara pandang Belanda itu, ya, karena mereka orang modern. Ya. Tetapi harus dipahami, dunia sudah berubah. Sekarang zaman milenial, zaman post modern. Semua yang ada cap modern primitif, ya, gak dianggap. Karena itu pelan-pelan kalau kita tidak menyadari perubahan ini, yang namanya kampus sekolah ditinggalkan orang. Kenapa? Cara berpikirnya mereka modern, ketinggalan. Ya. Sekarang ini zaman post modern. Ilmu pengetahuan sudah luar biasa berubah. Ya. Ekonomi muncul, cryptocurrency, mata uang digital, mata uang kripto. Ya.
mata uang virtual, gak ada duitnya ini, ya, tapi ada standarnya emas, ya, untuk transaksi bisa semuanya. Sementara Fakultas Ekonomi masih ngajarkan uang kertas, uang koin, ya ketinggalan. Sekarang kita masuk tol nggak pakai uang kok sudah. Loh. Kita masuk GoPay misalnya, ini kita setor duit ke situ, ada uang di situ. Kita mau bayar listrik, wah ini sebulan kena 200.000. Kita bayar lewat GoPay, ada potongan 50.000, cuma 150. Ya. Lama-lama uang bank ini habis, kalah. Kenapa? Proses itu. Orang tidak lagi nyimpan uang di bank dalam bentuk deposito, tapi apa? Langsung investasi Bitcoin, Ethereum, ya, DXL dan semuanya. Itu semua uang digital. Ya, jadi ilmu-ilmu baru itu berkembang terus. Nah, kalau kita ditanya uang digital itu apa? Duit goib. Seperti kita beli pulsa itu goib. Kenapa nggak ada barangnya? Ya. Tapi kalau kita nggak beli, ya mandek ini semua. Ya. Jadi ini ilmu pengetahuan sudah berkembang begitu. Jadi ya memang akhirnya pro kontra terhadap tahlil karena mereka pemikirannya modern. Mereka menganggap tahlilan itu bid'ah, sementara kita tidak mewarisi. Kenapa? Untuk menghindari pengaruh jahat bangsa jin dan setan. Di mana sampai saat ini pun masih ada itu. Ya, di situ. Masih ada kan kita orang-orang yang kesurupan massal macam-macam. Dan tiap perubahan politik itu cenderung terjadi pertumpahan darah. Ya, kalau kita belajar sejarah, Majapahit berakhir dengan sirna hilang kertaning bumi, habis dari muka bumi gak ada sisanya. Ya, masa ngamuk, ya, di situ. Demak hancur gak ada sisanya. Ya. Pajang mana bekas kerajaannya, udah ada. Ya. Sampai Mataram di Kuto Gede itu gak ada bekasnya, roto dengan tanah. Ya. Nanti Kartosuro, Bedai Kartosuro tahun 1743 habis kok pindah ke Surakarta. Pembunuhan terus setiap kali perubahan. Sampai Belanda masuk, itu perang gak pernah berakhir. Sampai Jepang datang, itu juga pembantaian terhadap Belanda. Nanti Jepang kalah, Indonesia merdeka, Jepang dibantai itu, ya. Sampai di Surabaya darahnya diminum sama bonek-bonek itu. Tegaklah kekuasaan RI. Presiden Soekarno jatuh, pembantaian itu PKI dihabisi dan selalu begitu. Itu ciri Indonesia. Nah, yang nggak bisa dipahami oleh orang-orang modern. Nah, karena itu kita yang yakin bahwa formula tahlil yang diajarkan para wali zaman dulu itu masih relevan sekarang. Kita jalankan. Untuk menghindari pengaruh. Saya itu tetap kalau terjadi sesuatu, ini angin puting beliung udah lihat, langsung tak keluarga aku kumpulkan santri-santri, ayo tahlilan dengan niat kita menghindari pengaruh negatif dari setan dan bangsa jin supaya kita selamat. Ya, niatnya bukan kirim doa untuk arwah, tapi untuk menghindari itu. Ya, pesantren kita selalu terhindar dari itu. Ya. Nanti ada gempa macam-macam, baca aja tahlil.
tapi niatnya untuk menghindari pengaruh itu. Insya Allah selamat. Ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk kirim dongo itu, tapi kenapa niat awalnya itu memang untuk menjaga kita dari pengaruh makhluk Allah ya, yang akan mencelakakan kita. Jadi cuman ini kadang-kadang cerita tentang tahlilan ini sering gak dijelaskan. Kenapa awal mulanya apa? Tapi itu kekuatan kita, warisan dari Wali Songo. Ya. Insya Allah kampung-kampung yang ya, aktif tahlilan dan seterusnya itu akan terhindar dari perubahan-perubahan yang akan merugikan masyarakat. Justru di situ. Kan itu kelompok-kelompok fundamentalis itu biasanya muncul di perumahan-perumahan yang nggak ada tahlilin. Muncul di kampus-kampus yang sekuler gak mengenal tahlil. Mereka yang merasa bahwa mereka lah yang terbaik. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada yang lain. Beliau itu bahkan dituduh kafir macam-macam. Jadi saya kira itu. Jadi ya kita tetap bertahan aja. Kalau nggak mau tahlilan silakan ya, tapi kita tetap akan tahlilan, mewarisi tradisi itu. Kenapa? Tujuannya mencari keselamatan, mencari keseimbangan hidup di dunia. Ya. Dan ini adalah warisan para wali zaman. Saya kira itu, mungkin ada yang ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dari Kalti dan mohon maaf tadi sempat disinggung tokoh dari Jawa yang dalam perspektif masyarakat Jawa masih diperdebatkan, yaitu Syekh Datuk Abdul Salim yang dikenal juga dengan Syekh Ibnu Abang, juga dikenal dengan sebutan Syekh Siti Jenar. Ini dalam perspektif kami masyarakat awam masih diperdebatkan apakah sebagai sosok seseorang yang betul-betul memegang soal secara hukum, sehingga ajaran-ajaran tahlil yang menjadi cikal bakal masyarakat tradisi masyarakat itu kita gunakan zaman sekarang, atau perspektif masyarakat Jawa yang dikenal dengan Bapak Jepang dan sebagainya itu Bapak Demak sebagai sosok Syekh yang memang melanggar dari syariat, sehingga ajaran-ajarannya memang banyak tidak dipahami oleh masyarakat dengan dianggap sebagai ajaran yang luar biasa. Jadi khusus untuk tokoh Syekh Lemah Abang ini memang tokoh kontroversi. Ya. Beliaulah yang mengubah tatanan masyarakat dari kawula menjadi masyarakat. Ya. Yang membedakan kawula dan masyarakat, selain masyarakat ini punya hak dan milik, Syekh Lemah Abang ini melarang masyarakat untuk menyebut kata ganti diri dengan sebutan kulo atau kawulo, karena artinya budak. Maka beliau mengatakan seluruh penduduk Lemah Abang wajib menggunakan kata ganti diri ingsun. Waktu itu ribut keraton. Kenapa? Yang boleh bicara soal ingsun kata ganti diri itu hanya raja. Di luar raja harus kawula kula. Ya enggak. Itulah kontroversi awal. Ya wong desa yang ngomong ingsun itu gimana gitu.
merusak tatanan. Ya. Orang yang pengikutnya di Sunda gak boleh menyebut kata ganti dirinya abdi. Kenapa? Artinya budak. Ya. Pengikutnya yang di Sumatera jangan menggunakan kata ganti saya atau sahaya. Artinya budak itu. Apalagi pakai kata-kata ambu, hamba, budak tambahan. Maka kata ganti awak atau aku atau apa. Itu gerakan revolusi awal itu. Terjadi perubahan sosial. Dulu lah boleh. Ya. Nah, termasuk hak milik pribadi itu masyarakat yang punya. Kamu loh gak punya. Nah, nanti kita akan melihat bukti tahun 1870 ya, pemerintah Hindia Belanda melakukan undang-undang pokok agraria, agrarisme. Ya, catat ya, tanah Egendom mana, tanah Erpah mana, itu siapa? Ternyata pemerintah Belanda menemukan fakta wilayah Forsten London, kerajaan Jogja dan Surakarta, rakyatnya tidak ada yang punya tanah, tidak ada yang punya rumah. Kenapa? Seluruh tanah Surakarta dan Jogja milik Sunan dan Sultan. Ya, di situ. Baru nanti tahun 1916 ada ordonansi pemberian tanah dari Sultan dan Sunan kepada penduduk. Itu pun hak guna pakai, bukan hak milik. Sewaktu-waktu bisa diambil lagi oleh Sultan atau Sunan. Sementara di Pantura yang sudah mengenal masyarakat, nah, mereka sudah punya hak milik, rumah ya, milik pribadi diwariskan turun temurun. Itu gerakan sosial. Dan yang memimpin dulu Syekh Lemah Abang itu. Jadi konflik awalnya memang konflik. Karena itu bagi orang keraton, orang ini penjahat, mengubah masyarakat. Sampai kemudian diberi stigma penduduk Lemah Abang pengikuti Syekh Lemah Abang dengan sebutan wong abangan. Ya, itu nanti dimanfaatkan oleh Belanda, dirubah bahwa awal-awal golongan abangan ini adalah Islam yang benar, yang masyarakat tadi itu dirubah seolah-olah pemberontak, seolah-olah orang sing gak ngelakoni agama. Itu Belanda itu, mereka yang sebegitu itu. Ya. Nah di situ memang. Ya. Tetapi kalau kita melihat jejak Syekh Lemah Abang ini, beliaulah satu-satunya tokoh yang meninggalkan ajaran Torekot yang sampai sekarang berjalan. Ya, mulai Torekot Akmalia sampai Satoria. Itu silsilahnya beliau. Ya, nanti ada Sunan Kalijogo macam-macam di situ. Ya, tapi memang unik orang ini. Ya, beliau melarang makamnya diberi tanda, melarang makamnya untuk disiarahi. Nah, termasuk nanti pengaruhnya di Cirebon luar biasa. Orang sak Cirebon menyebut kata ganti diri mulai zaman dulu, Iksun. Tidak mau menyebut kapok. Itu di situ. Dan beliau memang cara pandangnya sangat mengkhawatirkan kalau orang itu memuja kuburan. Ya, meminta-minta di kuburan karena itu tidak menghendaki makamnya dijadikan tempat peziarahan. Itu sebabnya di Cirebon juga termasuk Sunan Gunung Jati tidak boleh diziarahi makamnya. Baru belakangan aja orang masih di dalam tidak boleh naik ke atas. Dulu memang tidak boleh diziarahi. Ya, jadi memang gerakan-gerakan dulu awalnya begitu. Ya, dan bagi
apa ya, orang-orang yang mengikuti torekotnya Syekh Lemah Abang gak masalah, memang mereka punya tugas untuk tidak menempatkan tokoh Syekh Lemah Abang itu sebagai tokoh sentral yang jadi panutan. Ada orang aneh begitu. Jadi mereka senang dengan cerita-cerita yang mendiskreditkan tokoh ini. Ya, tapi itu masih berjalan. Tapi Anda kata tidak ada tokoh ini, nggak ada Desa Lemah Abang dan tidak ada istilah masyarakat. Termasuk kata-kata rakyat menjadi rakyat itu. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyah. Itu beliau yang mengkonsep itu. Menjadi rakyat dan seterusnya, itu tradisi itu. Itulah awal-awal zaman Wali Songo ketika menebarkan Islam, dan itu disambut luar biasa di sini. Ya. Jadi memang kontroversial itu biar aja orang, tapi kita tahu oh ternyata tokoh ini seperti itu. Nah, mengenai tumpeng itu adalah kelanjutan dari agama kuno Jawa yang lama. Ya, ini yang selalu berbenturan dengan golongan Tantra Bhairawa. Ya, agama kuno itu namanya Kapitayan karena memuja sesembahan yang disebut Sang Hyang Taya. Taya itu artinya kosong. Suwung awang uwu. Ya, itu sebabnya mereka kalau beribadah menghadap ke gua itu dia. Ya. Kenapa? Gua itu simbol kosong. Ya. Ini bedanya dengan Hindu dan Buddha. Kalau Hindu harus ada bendanya, harus ada patungnya. Di sana tidak boleh ada bentuk apapun. Kenapa? Karena definisi dari taya itu tan keno binoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan. Wong suwung kosong. Jadi simbolnya gua. Ya. Nah karena itu kosong suwung itu meliputi segala hal yang ada di alam ini. Mana ada tempat yang tidak ada kosong, dan semuanya kosong. Kosong itulah yang paling besar dan meliputi segala sesuatu. Nah, kira-kira zaman megalitikum, ya, karena masyarakat sudah banyak berkembang, mereka tidak selalu menemukan gua, lalu membuat tempat ibadah sendiri yang disebut dengan langgar, yaitu bangunan segi 4, atapnya tumpang 3, persis masjid ini. Ya. Cuma ukurannya kecil-kecil, di bagian sudut ada ruang kosong. Disitulah mereka nyebut sanggar, tempat ibadah, tempatnya sembah hyang, menyembah hyang, menghadap ke arah ruang kosong di. Ya. Nah, yang unik, yang namanya sembahyang ala Kapitayan ini, itu terdiri dari 4 gerakan: tulajek, tungkul, tondem, dan tulumpu. Ya. Yang namanya tulajek, menghadap ke arah ruang kosong, itu berdiri tegak. Jadi basa Kawi, basa Jawa kuno, tulajek itu artinya berdiri tegak dengan sikap swadikep. Swa itu aku, keakuan, dikep itu mendekat. Jadi orang Kapitayan itu berdiri menghadap ke arah ruang kosong, ya, dengan cara berdiri. Karena hati berdiri sebelah ini berdiri menghadap. Setelah itu tungkul, menunduk melihat tanah. Satu manusia
memegang lutut, rukuk, geraknya. Setelah itu tondem, sujud seperti bayi dalam perut ibu. Ya. Terakhir gerakan keempat namanya tulumpuk, duduk di atas kedua tumit, duduk iftiros. Itu sembahyang orang Kapitayan, menyembah sing kosong itu tadi. Ya. Itulah ketika dakwah Islam di sini diamati Sunan Bonang terutama yang mengetahui ternyata agama Hindu Buddha itu minoritas. Wong keraton tok agama Hindu Buddha. Orang di luar keraton agama Kapitayan. Gak mengenal dewa. Ya. Hanya mengenal arwah leluhur sing buka desa macam-macam, ada mati kemudian diberi tanda batu itu yang disebut punden. Orang desa ke punden, punden Karaman, punden Kabuyutan, itu agama kuno Kapitayan, bukan Hindu ya. Tapi para pendeta ibadahnya di sanggar ya. Itulah kemudian Sunan Bonang bikin kesimpulan, kok mirip kalau Islam ya. Pembagian kanan kiri, kanan baik, kiri tidak baik. Jadi zaman kuno dulu jangan coba-coba memberikan sesuatu dengan tangan kiri, bisa dibunuh sama orang karena dianggap penghinaan. Kenapa? Kiri itu tempat yang tidak baik. Itu sebabnya zaman kuno kalau orang masuk kamar mandi wajib menggunakan kaki kiri. Itu aturan zaman kuno. Nah, untuk mengingat-ingat bahwa masuk tempat kamar mandi, jamban dan sebagainya harus menggunakan kaki kiri, maka istilah kamar mandi zaman kuno adalah kiwan atau pakiwan. Kenapa? Melebuni sikil kiwa sih. Ini diamati sama para sunan. Kok kayak ajaran Jawa? Apalagi ada ajaran upawasa atau pasa berata, poso broto. Tidak makan mulai pagi sampai malam. Itu sudah dijalankan dengan aturan itu. Ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari orang mengamalkan ajaran poso dino pitu. Poso dino pitu itu bukan berarti puasa 7 hari, enggak. Cukup puasa pada hari kedua dan hari kelima. 2 tambah 5 sama dengan 7. Puasa 2 hari sama dengan 7 hari. Itu diamati Sunan Bonang tulis. Oh, ternyata hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kamis. Disitulah akhirnya Sunan Bonang dalam pertemuan menyatakan wong Kapitayan ngono sejatine muslim tapi durung maca syahadat, durung sunat, durung ngerti Al-Quran. Itu sebabnya tugas para wali adalah mensyahadatkan, khitan dan mengenalkan Al-Quran ya, kepada penganut Kapitayan. Dan itu dibuktikan Sunan Bonang ketika beliau diangkat menjadi imam Masjid Demak yang kedua ya, karena kakak iparnya Pangeran Karangkemuning itu wafat, Masjid Imam Demak yang pertama, Sunan Bonang kedua. Beliau melakukan pensyahadatan itu dengan membuat tumpeng besar diarak dari keraton menuju ke Masjid Demak. Itu ribuan orang ya. Jadi tumpeng ini memang simbol agama Kapitayan ya. Bukan Hindu, Hindu dah ada, India gak mengenal tumpeng.
Kapitayan. Disitulah diarak kemudian di hadapan ribuan massa yang datang, yang penganut Kapitayan. Sunan Bonang mengikrarkan bersama-sama, monggo moco kalimat syahadat. Dibacalah 2 kalimat syahadat bareng ribuan orang. Ya, itulah yang disebut upacara syahadatain. Ya, membaca 2 kalimat syahadat. Ilati wong Jawa gak iso maca syahadatain dadi sekaten. Itu upacara Demak pertama kali. Nanti dikembangkan zaman Pajang, zaman Mataram sampai zaman sekarang. Grebek Maulud, grebek Suro pasti ada upacara sekaten. Itu pembacaan syahadat yang pertama zaman Sunan Bonang. Nah, penganut Kapitayan gak sadar kalau mereka sudah baca syahadat berarti wis Islam. Nah, itulah pasca Wali Songo 40 tahun itu seluruh Jawa Islam. Ya, karena masing-masing para sunan itu membuat acara pensyahadatan massal. Sunan Ngudung misalnya, itu pertama kali yang memperkenalkan jaranan. Ya. Zaman Mojopahit tidak ada jaranan. Ya. Sunan Ngudung pertama kali bikin jaran dari apa itu sesek atau apa itu gedek itu. Nah itu keliling kampung, habis itu ke lapangan dan setelah itu apa? Ayo nonton bareng maca syahadat. Di Bathara Kathong di Ponorogo bikin reog kondoan. Itu semua dalam rangka pensyahadatan massal penduduk Jawa penganut Kapitayan. Itu sisa-sisa Kapitayan ya masih ada. Ziarah kubur ke wali itu zaman Kapitayan. Punden-punden keramat itu mereka masih begitu. Jadi itu gak dilarang sama Wali Songo. Tentang meyakini apa adanya tuah di tempat-tempat tertentu, batu bertuah macam-macam, itu keyakinan zaman kuno sampai sekarang ya, itu masih ada, gak hilang. Saya itu waktu haji pulang dari Masjidil Haram ba'dal subuh itu di jalan saya ketemu loh, ada orang berkerumun banyak, saya pikir ada orang mati atau kecelakaan, ternyata enggak. Orang jual akik, ya. Nah itu jual akiknya unik, khusus orang Indonesia karena yang jual orang Madura sama orang Banjar. Ini kecubung kasiat, ini khasiatnya untuk dagang, untuk ini kalau virus, ini untuk pejabat, untuk itu. Jadi ada khasiatnya masing-masing. Wah ini pengaruh Kapitayan zaman kuno. Ya. Termasuk orang masih percaya kalau mencelakai kucing itu bakal dapat musibah. Itu keyakinan Kapitayan zaman kuno. Orang sekarang masih nabrak kucing itu mandek malah kecelakaan. Ya. Nanti ada suara tokek dihitung, ganjil genap, itu Kapitayan keyakinan. Ya. Kalau ada kuku masuk rumah, oh bakal ono tamu. Itu keyakinan Kapitayan zaman kuno. Jadi unik, agama ini unik, lokal sekali, ya. Dan yang unik dari Kapitayan ini apa? Keyakinan mereka bahwa Allah itu ada di mana-mana. Karena kosong suwung itu tadi tidak bisa didefinisikan. Ya. Itu sebabnya orang-orang Islam zaman dulu banyak ditolak ketika tetua-tetua Kapitayan ini bicara dengan saudagar-saudagar muslim dan seterusnya. Saudagar cara pandangnya tetap sama, bahwa Allah itu singgasananya ada di Arsy. Ya, ada Al-Kursi, begitu tempat ngomong sama orang-orang Kapitayan. Allah itu di Arsy.
Kapitayan langsung gak percaya. Loh, kalau Tuhan ada tempatnya, ada kursinya, apa bedanya dengan dewa wong Hindu? Ya, itu mereka nolak akhirnya. Baru zaman Wali Songo bisa menjelaskan. Ya, sembahyang kiblat papat limo pancer. Ya, itu zaman Wali Songo. Kiblat papat, dinding batu mengarah ke arah utara, barat, selatan, timur. Kiblat papat. Pancere limo. Apa pancere? Ya pancere Ka'bah itu tengah-tengah Ka'bah. Kosong. Suwung. Oh, baru bisa diterima. Ya. Kalau waktu itu tidak ada penjelasan kiblat papat limo pancer, tengah Ka'bah gak suwung, mek cerita watu di Ka'bah akan ditolak, orang tidak mau nyembah watu lah ya. Jadi di situ Jawa itu logikanya kayak begitu, dia tidak mau ya. Karena itu di Bali juga sama, itu aslinya Kapitayan yang kemudian ada pengaruh-pengaruh Hindu. Nah, dewa tertinggi di Bali Sang Hyang Widi. Bahkan kalau ada orang Hindu mendewakan Dewa Wisnu, dianggap sesat. Kenapa? Loh, Wisnu kan dewa yang jadi manusia kan, juru selamat. Gak masuk dalam teorinya agama Bali, itu gak masuk. Ya, di Bali itu jangan dianggap ada patung-patung, nggak ada. Sang Hyang Widi nggak ada patungnya, nggak ada. Karena itu orang Bali gak suka itu ada Garuda Wisnu Kencana itu. Mereka nganggap itu berhala itu. Karena memang aslinya agama Nusantara itu tidak mengenal pembendaan, tidak mengenal manusia bisa jadi apa, Tuhan bisa jadi manusia sekalipun juru selamat macam-macam. Kenapa? Aslinya itu ya, jadi jejak-jejak itu masih ada. Jadi ini yang sampai sekarang diwarisi itu adalah ramuan dari berbagai pengaruh. Salah satu yang kuat adalah Kapitayan, karena dulu Islam masuknya dari Kapitayan. Itu sebabnya Islam tradisional yang kita ikuti sekarang itu masih menggunakan istilah Kapitayan. Tempat ibadah namanya sanggar, cuma diganti jadi langgar. Tempatnya sama. Ibadah gak pakai istilah sholat tapi sembahyang. Agama lawas ini yang digunakan. Tidak pakai saum tapi istilah poso. Dari kata-kata upawasa atau poso broto, pasa berata. Jadi istilah-istilah digunakan lokal. Itu sebabnya gampang diterima akhirnya orang. Sampai Al-Quran juga diterjemahkan bilugotil Jawi. Ya, di situ. Nah, ini susahnya Wali Songo dulu menulis ya, naskah-naskah itu dalam aksara Jawa. Aksara Pegon itu baru belakangan. Ya. Jadi itulah yang sulit untuk dipelajari belakangan. Tapi alhamdulillah di Les Bumi PBNU naskah-naskah mulai zaman Demak, Pajang, Mataram ya, termasuk yang ditulis zaman Wali Songo dengan menggunakan aksara Jawa itu sudah ada 6.528 naskah. Ya, susahnya yang bisa baca cuma 2 orang. Tapi di situ kita tahu wali-wali itu luar biasa zaman dulu. Ya. Sementara di film-film hanya kita gambarkan kayak perang pencak silat, film Cina itu loh. Wali tarung dengan ini. Bukan, wali itu konseptor pendidikan, ya. Konseptor budaya, sastra. Orang-orang besar, budayawan betul. Ya.
konsep kenegaraan apa ada semua. Ya. Bahkan metalurgi, pengecoran meriam itu zaman Wali Songo. Ya. Itu sebabnya Portugis datang menaklukkan Malaka tahun 1511. Langsung 1512 dibalas dari Demak. Kapalnya juga menggunakan meriam, perang tembak-tembakan dengan meriam. Demak sudah bisa menciptakan meriam sebelum sebelum Portugis datang. Itu zaman Wali Songo yang ngajari. Jadi ilmuwan besar Wali Songo. Karena itu saya sempat jengkel ketika ada ensiklopedia Islam Wali Songo tidak dicantumkan. Ya. Kita cari Sunan Kalijogo udah ada, Sunan Ampel udah ada, hanya Masjid Demak sedikit, dan di belakang ada urian tentang Wali Songo, keliru juga sedikit. Ya. Sementara tentang membawa ajaran Wahabi ke Indonesia, Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piabang, duduk kupas panjang lebar. Nah, ini gak fair ini, seolah-olah baru kan. Justru di situ. Nah, kemudian saya bikinlah buku Atlas Wali Songo itu untuk melengkapi bahwa beliau itu tokoh besar. Ada peninggalan-peninggalan yang beliau wariskan. Ya, jadi saya kira itu mudah-mudahan kita tetap menghargai, menghormati Wali Songo sebagai penyebar ajaran Islam yang awal di sini, yang diikuti oleh penduduk pribumi. Ya, saya kira ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.